berarti Bapak yang pertama kali untuk mengembangkan pembibitan atau pengembangan anggur ini di Bontang ya Pak? Iya, kalau untuk mengembangkan bibitnya pertama kali. Nah Pak, untuk saat ini pengembangan anggur di Kota Bontang seperti apa Pak? Mulainya bisa dijelaskan? Untuk saat ini sudah mulai bagus ya perkembangannya, karena sudah masyarakat sudah mulai mengenal anggur itu sudah bisa tumbuh di Bontang dan buahnya manis. Nah, untuk pertama kali memulai untuk membudidayakan anggur ini seperti apa Pak? Untuk pertama kali sih itu dicoba dulu kayaknya dulu itu kan, karena anggapan orang-orang khususnya di Kalimantan Bontang ini kan kalau nanam anggur asam, rasanya asam dan gak enak dimakan. Kebetulan waktu itu kita datangkan 3 jenis, Jupiter, Ninel, dan Red Print. Sekitar 5 bulanan ternyata Jupiter itu berbuah. 3 bulan ke depan bisa dipanen dan rasanya manis. Habis itu saya semangat untuk datangkan jenis-jenis yang lain. Nah, itu bibit-bibitnya itu didatangkan langsung dari mana? Dari Jawa. Itu sebagai bentuk kerjasamakah antar orang luar atau seperti apa Pak? Kalau untuk bibit itu kan di Jawa sudah mulai banyak yang mengembangkan saat itu. Cuma kita baru kenal, akhirnya kita datangkan secara bertahap. Jadi sambil uji coba tingkat pertumbuhannya di Bontang, sambil kita datangkan secara bertahap jenis-jenis yang lain. Nah ini tadi Pak dimulai dari tahun berapa untuk pertama kali membibit pengembangan ini? Kita datangkan mulai tahun 2018, bulan Agustus. Kita mulai mengembangkan 2019 karena sudah terbukti buahnya itu manis, jadi pantas untuk dikembangkan. Nah, atensi dari pemerintah sendiri seperti apa Pak? Perhatian. Kebetulan untuk 6 bulan belakang ini, pemerintah sudah mengetahui bahwa anggur ini bisa berbuah di Bontang khususnya, dan rasanya juga manis, layak untuk didayakan. Akhirnya mensupport pemerintah itu. Dengan mensupportnya itu dengan cara apa Pak yang diberi? Dengan cara istilah pemerintah memberikan suatu apa istilahnya ya, support, motivasi, dan membuktikan dengan kita itu dapat dan aspirasi dari anggota-anggota dewan yang nantinya bibit anggur itu dibagikan ke masyarakat secara cuma-cuma. Yang penting masyarakat mau merawat dan mengembangkannya dengan harapan karena anggur ini bisa dipetik buahnya dan udah manis, kalaupun nanti buahnya banyak bisa dijual, bisa menambah sedikit lah paling enggak pundi-pundi untuk keluarga, terutama ibu-ibu. Nah Pak, untuk berarti Bapak yang pertama kali untuk mengembangkan pembibitan atau pengembangan anggur ini di Bontang ya Pak? Iya, kalau untuk mengembangkan bibitnya pertama kali. Nah, untuk daerah atau gimana saja Pak untuk pengembangan anggur ini dilakukan? Di Bontang saat ini untuk pembibitan yang sudah mengembangkan itu daerah Guntung ada, Sidrap ada, Lokban sudah ada. Berarti baru daerah-daerah itu ya untuk anunya. Apakah ada kelompoknya nantinya Pak atau masih individu-individu masing-masing Pak? Sekarang di Bontang sudah ada 3 kelompok untuk budidaya anggur. Di Bontang utara sini ada 3, Guntung 1 kelompok, Lokban 1 kelompok, sama di Api-Api ini 1 kelompok. Kalau di Bontang Utara yang 3 kelompok itu di mana saja Pak? Di Guntung, sama Lokban, sama Api-Api. Nah, untuk daerah lain belum ya, masih daerah ini yang difokuskan dulu Pak ya? Ya, sementara belum. Nah Pak, untuk kedepannya nanti nih setelah melakukan budidaya ini seperti apa Pak? Harapannya sih nanti masyarakat bisa mengembangkan sendiri, sehingga Bontang ini bisa dikenal sebagai kota anggur. Karena sudah terbukti anggur itu bisa berbuah dan termasuk ya
mudah, gampang-gampang mudah sih, gampang susah sebenarnya untuk kembangkannya. Tapi kita kalau mau belajar dan terus belajar, insya Allah lah, mudah-mudahan bisa. Nah, setelah adanya taman anggur ini atau kebun anggur ini, Pak, dampak dari masyarakat sendiri ya, apa Pak terasanya? Dari masyarakat sendiri responnya bagus, karena anggur kan termasuk kalau buah yang agak tinggi anunanya. Jadi karena terbukti udah berbuah dan rasanya manis, juga ikut-ikut mau tanam. Siap-siap. Nah, kalau cara-caranya sendiri Pak untuk membudidayakan atau mengembangkan kebun anggur ini sangat sulit atau gampang Pak dari segi? Dibilang mudah ya nggak mudah, dibilang sulit ya kadang mudah. Karena kalau kita mau berusaha, saya yakin semua orang nanti bisa untuk mengembangkannya. Karena dibilang susah ditancapkan kadang udah hidup, dibilang mudah ya kadang banyak yang mati, nggak cuma hidup. Tapi kalau kita mau berusaha dan istilah nggak malu-malu untuk bersama-sama teman-teman, gimana caranya, insya Allah anggur bisa dikembangkan di Bontang. Nah Pak, bisa digambarkankah dari awal untuk melakukan penanaman sampai bisa berbuah dan bisa dipetik anggurnya seperti apa Pak? Gambaran singkat. Kalau dari awal bibit yang kecil, kita siapkan dulu media tanamnya sebelum kita tanam. Biasa yang kami pakai media tanam itu campuran dari tanah, kompos daun, sekam, kalau bisa sekam bakar, sama kotoran hewan. Sapi boleh, kambing boleh, difermentasi dulu bagusnya, ditambahin dolomit sedikit, difermentasi dengan E4, dicampur sama gula, kita siram secukupnya, kita diamkan paling cepat 2 minggu, lebih lama lebih bagus, supaya medianya itu sudah siap, dengan ditandai biasanya tumbuh rumput-rumput liar di media itu. Jadi kalau sudah tumbuh rumput liar, berarti medianya sudah siap ditanamin anggur. Untuk penanaman pertama, jangan terlalu sering disiram-siram, karena anggur ini termasuk kurang senang air kayaknya. Jadi kalau bibit itu sering disiram, kadang karena terlalu senangnya, biar cepat subur, malah akarnya busuk, mati. Tapi kalau anggurnya sudah besar, karena akarnya sudah melebar, kebutuhan air juga bertambah, tidak apa-apa. Nah, sampai untuk bisa berbuah itu seperti apa Pak? Berapa Untuk lama? bisa berbuah dengan syaratnya nanti kita melakukan pemangkasan. Untuk pembuahan pertama biasanya itu yang kita pangkas batang yang sebesar pensil. Sebesar pensil itu kita pangkas, kita pilih mata tunas yang gemuk. Dengan harapan dengan mata tunas yang gemuk itu nanti tunas baru membawa calon bunga. Untuk perawatannya ke depan, kalau udah membawa calon bunga itu kalau udah berbentuk kayak sayur brokoli, itu kita kasih hormon, giberelin namanya. Dengan harapan hormon itu nanti bisa untuk memperpanjang malai tangkai buahnya itu, dan bisa juga menghilangkan bijinya anggur. Jadi anggur yang berbiji, kadang kalau kita kasih aplikasi hormon, itu bisa hilang bijinya. Seperti itu sudah sampai tahap berbuah ya Pak? Iya. Siap-siap. Rata-rata anggur ini 4 bulan baru bisa kita panen dari bunga. Rata-rata. Jadi sebelum 4 bulan juga ada yang cepat masak, sejenis Jupiter. Jupiter itu paling cepat masak, cuma buahnya agak kecil. Kalau yang buahnya sedang agak besar, itu biasanya 4 bulan baru bisa dipanen.